Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mazratul Hasanah dengan NIM 6302020041 akan menjelaskan mengenai materi ke-13 yaitu uji chi-square. Baik, langsung saja. Distribusi chi-square merupakan uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Nah, uji ini itu merupakan salah satu uji statistika non parametrik. Nah, ada dua uji. Yang pertama itu uji kecocokan dan kedua uji tabel kontingensi. Di mana uji ini merupakan uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Uji distribusi chi-square ini merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formulanya yaitu X kuadrat. Kemudian ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-square. Yang pertama itu nilainya itu dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian bentuk distribusinya itu condong ke arah positif. Dan yang terakhir adalah ada beberapa bentuk ya distribusi chi-square yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Kemudian yang kedua ada uji kecocokan. Uji kecocokan itu digunakan untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi dan juga menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan nilai yang diharapkan. Nah, untuk rumus mencari uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama itu yang sudah tertera di PPT, di mana F0 itu merupakan jumlah frekuensi yang diobservasi, sedangkan VE adalah jumlah frekuensi yang diharapkan. Kemudian contoh dari uji kecocokan ya. Yang pertama itu dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2012 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Contohnya, kita bisa lihat di mana bulan Januari itu volume penjualannya 140. Kemudian pindah lagi ke bulan Februari, volume penjualannya adalah 120. Jadi ada penurunan dari volume penjualan bulan Januari ke Februari yaitu 20. Terus selanjutnya sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember itu menunjukkan bahwa setiap bulannya penjualan per bulan selama tahun 2012 itu bervariasi dan tidak selalu sama. Nah, berdasarkan data penjualan bulanan tersebut, di sini ada pertanyaan, apakah bisa sih disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Nah, baik. Jadi sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, makanya kita harus menentukan hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2012. Kemudian HA ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2012. Nah, di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05%. Nah, kita asumsikan saja bahwa uji statistik chi-square ini menggunakan frekuensi yang diharapkan sama. Kita membuat keputusan bahwa nilai X kuadrat kritis pada A sama dengan alfa 5%. Dengan DF sebesar K-1, di mana K itu adalah jumlah kelas atau kategori. Nah, jumlah kelas kategori tadi kan 12, kemudian rumusnya adalah K-1, maka 12 kurangi 1 sama dengan 11. Maka besarnya adalah, jika dipersenkan, maka menjadi 19,67. Nah, di sini sudah ada hasil perhitungan uji kecocokan distribusi ya, di mana rata-ratanya 130, kemudian X kuadrat hitungnya adalah
64615. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ya, hasilnya 24,64615. Baik. Kemudian nilai X kuadrat yang tadi, yang hasilnya 24,64 itu kan lebih besar daripada X kuadrat ya, yang kita hitung pertama kali tadi, yang hasilnya adalah 19,67, sehingga kita menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya adalah penjualan sepeda motor itu tidak sama per bulannya, atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Baik, kemudian yang kedua adalah uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama, dengan rumus yang seperti tadi. Kemudian di sini ada contoh datanya, yaitu survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi jumlah anak wanita 0, 1, 2, 3, 4, jumlah anak pria 4, 3, 2, 1, 0, kemudian jumlah keluarga 16, 89, 145, 118, dan 32. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada alfa 5%? Jadi pertama-tama kita membuat hipotesis terlebih dahulu, yang dimana H0 itu tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Kemudian HA ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Kita menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kemudian kita membuat keputusan bahwa X kuadrat dengan alfa 5%, DF-nya sebesar 5 kurang 1, di mana hasilnya adalah 4, maka jika dipersenkan menjadi 9,488. Nilai harapan dicari melalui probabilitas binomial dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Kemudian dari hasil perhitungan yang sudah dihitung, yaitu menghasilkan X kuadrat hitung sama dengan 9,817. Nah, karena X kuadrat hitung itu lebih besar, X kuadrat hitung itu kan hasilnya 9,817, itu lebih besar dari X kuadrat kritis, yaitu 9,488, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria itu tidak sama. Kemudian uji hubungan antara dua variabel skala nominal dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Kalau uji chi-square itu kan digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, internal ataupun nominal. Kemudian prosedurnya kita ya sama seperti tadi, menentukan hipotesis, kemudian menentukan besarnya alfanya, kemudian menentukan uji statistika chi-square, yang terakhir membuat keputusan. Nah, keputusannya itu didasarkan DF itu sebesar B-1 atau K-1, di mana B menunjukkan banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Rumusnya seperti yang sudah ada di PPT, di mana FE merupakan total frekuensi baris dikali total frekuensi kolom dibagi total baris dan kolom. Nah, ini contohnya. Direktur Pemasaran Koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingen yang sudah tertera di PPT. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca dengan menggunakan uji tingkat 5%, tingkat alfa dengan 5%.
Nah, prosesnya itu kita menentukan H0, HA, kemudian menentukan besarnya alfanya itu 5%, kemudian keputusannya bahwa hasil dari X kuadrat kritis dengan alfa 5% dengan DFB min 1 K min 1 yaitu 3 dikurangi 1 dikali 3 kurangi 1, hasilnya itu 2 dikali 2, maka hasilnya 4 sebesar 9,4377. Baik, kita masukkan ke dalam rumus semuanya dan kita mendapat hasil yaitu 16,4372. X kuadrat hitungnya 16,4372 itu lebih besar dari X kuadrat kritis, di mana hasilnya itu 9,3477, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa adanya hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Baik, sekian penjelasan saya mengenai uji J-square. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.